Salam sejahtera, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah. Selamat malam. Di hari ini, di malam ini, kita berjumpa kembali dalam program Firman Multi. Dan dalam program ini, kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan khususnya di masa-masa pandemi sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-22. Judul renungan kita pada saat ini yaitu apa yang kamu lihat. Sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika di malam ini Tuhan menganugerahkan kepada kami waktu dan kesempatan yang baik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setelah beraktivitas dari pagi hingga malam ini. Kami yakin dan percaya hanya dalam tuntunan Tuhan sajalah. Maka setiap firman yang kami baca dan renungkan akan memulihkan, menguatkan, dan memberikan kepada kami sukacita yang memperbaharui kehidupan kami, menguatkan kami untuk melanjutkan tugas-tugas kami selanjutnya. Ya Bapa, sertai kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-22, masih dalam perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis, ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada yang miskin diberitakan kabar baik." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan seluruh keluarga yang ada di rumah, bacaan kita ini adalah bagian dari satu perikop yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Saya punya satu cerita. Cerita ini adalah tentang suatu film yang baru tahun ini dirilis oleh Walt Disney. Cerita film itu berjudul Mulan, kisah seorang perempuan yang lahir dari keluarga di mana orang tuanya adalah mantan prajurit dari kerajaan di Cina. Dan kisah ini mengisahkan tentang sejarah beberapa ratus tahun yang lalu. Dan pada suatu ketika, Mulan melarikan diri dari rumah dan pergi mengikuti perang. Padahal pada masa itu seorang perempuan dianggap tidak boleh mengikuti perang karena akan pertama-tama membuat malu keluarga. Sedangkan orang tua dari Mulan, khususnya adalah bapaknya, sangat berharap supaya hadir seorang anak yang bisa menggantikan dirinya menjadi seorang prajurit di kerajaan. Tetapi ternyata anak-anaknya yang lahir adalah 2 orang anak perempuan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja ayahnya ini tidak melihat bahwa Mulan, anaknya yang tertua, punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan mungkin menjadi seorang pahlawan
di tengah-tengah bangsa mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah dalam peperangan yang diikuti oleh Wulan berupaya untuk tetap menjadi seorang perempuan, tapi kemudian seorang laki-laki, tetapi kemudian ketahuan bahwa dia adalah seorang perempuan, tetapi pada akhirnya dia menjadi pahlawan bagi rekan-rekannya yang menolong raja supaya selamat, bebas dari rencana-rencana yang jahat dalam peperangan tersebut. Wulan pulang kembali dengan rumahnya dengan mendapatkan penghargaan dari kerajaan. Ayah Wulan yang menerima Wulan pulang pada akhirnya berkata bahwa dialah yang harus sadar bahwa Wulan selama ini sudah hadir di tengah keluarga, sudah hadir di depan dirinya, tetapi dia tidak bisa melihat Wulan sebagaimana seseorang yang punya potensi untuk menjadi seorang prajurit, pemberani, bahkan penyelamat kerajaan. Karena yang dia lihat adalah Wulan hanya sebagai anaknya yang perempuan, bukan dilihat sebagai sosok seorang manusia yang memiliki potensi. Jadi bapak dari Wulan menyadari bahwa anaknya ternyata memiliki potensi dan dia tidak melihat saat apapun potensi itu, karena yang ingin dia lihat adalah apa yang dia inginkan, bukan melihat bagaimana potensi yang ada di dalam diri Wulan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar cerita ini, mungkin kita bisa pakai juga untuk memahami apa yang kita baca. Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes ingin memperlihatkan bahwa apa yang sudah kamu lihat. Kata lihat di sini adalah kata yang menunjukkan penglihatan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Jadi, apa yang sudah kamu lihat? Apa yang sudah terjadi? Lihatlah itu sebagai hal yang memang terjadi di sekitar. Mari melihatnya bukan dari apa yang kita inginkan, tetapi mari kita melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Menurut para ahli, mata kita ini bisa melihat segala sesuatu, tetapi mata hanya akan fokus pada apa yang ingin kita lihat, apa yang kita pikirkan, sehingga banyak hal meskipun terlihat, tetapi itu tidak menjadi apa yang pernah kita pikirkan, tidak menjadi apa yang pernah kita ketahui, karena kita tidak terfokus pada keseluruhan yang ada, kita hanya fokus pada apa yang kita ingini. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang kamu lihat? Apakah yang kita lihat hanya karena keinginan kita saja, apa yang ingin kita capai, atau kita melihat bagaimana cara Allah berkarya dan menghadirkan keselamatan? Inilah pelajaran bagi kita pada saat ini, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita semua, bukan hanya kepada Yohanes Pembaptis dan para muridnya, apa yang kita lihat pada masa sekarang, khususnya di masa pandemi. Apakah keselamatan Allah itu belum terjadi? Apakah yang kita harapkan vaksin itu belum ada? Apakah yang kita harapkan kita hanya ingin melihat bahwa kita bebas bisa kemana-mana? Atau apakah yang kita harapkan bahwa semuanya ini hanya supaya segera selesai, dan jika itu tidak terjadi, maka kita menganggap bahwa kehidupan ini sedang bukan seperti yang seharusnya. Tetapi mari kita melihat bahwa meskipun pandemi ini masih terjadi di sekeliling kita, tetapi upaya-upaya bahwa keselamatan itu sedang terjadi, sedang berlangsung. Ketika Bapak Ibu melihat bahkan orang menggunakan masker, itulah contoh bagaimana cara Allah berkarya untuk menyelamatkan setiap orang, menyelamatkan kehidupan dengan memberi hikmat kepada kita supaya kita menggunakan masker. Dari situlah kita yakin bahwa keselamatan Allah sedang bekerja. Kita juga melihat bagaimana orang harus mencuci tangan dengan sabun, dengan alkohol, dan alat bersih disinfektan lainnya. Itu bukan hanya supaya tangan kita bersih, tetapi ingin menunjukkan
bahwa melalui cara kita mencuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan disinfektan supaya tangan ini bersih, di situ juga merupakan cara Allah berkarya untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang ada di lingkungan kita melalui perilaku-perilaku kebersihan yang ada. Ketika kita menjaga jarak dengan orang lain, bukan karena kita membenci, karena ada sesuatu yang tidak kelihatan, yang harus kita hindari supaya semua orang menjadi selamat, yang harus kita jaga supaya tidak terjadi penyebaran virus yang tidak terkendali dengan menjaga jarak. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dia bisa dilawan dengan cara melihat yang benar, yaitu dengan berperilaku sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Kita melihat orang menggunakan masker, kita melihat orang mencuci tangan, kita lihat orang menjaga jarak, maka itulah cara Allah menuntun kita, membimbing kita agar diri kita selamat. Apa tugas kita? Ketika kita melihat itu sedang berlangsung, maka kita pun juga patut melaksanakan hal yang sama, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa? Karena apa yang telah kita lihat itulah yang menyelamatkan, dan kita patut mengabarkan itu melalui perilaku kita. Para murid nanti mengabarkan ke Yohanes dengan apa yang sudah mereka lihat, dan itu akan menjadi keyakinan bahwa Allah sedang berkarya melalui Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lihat, yang diajarkan pada kita untuk menjaga keselamatan dan melihat bagaimana orang lain juga menjaga keselamatan, kita pun juga patut melakukan hal yang sama, agar keselamatan itu menjadi tersebar luas, bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi banyak orang, keluarga, orang yang kita kasihi, tempat kita bekerja, ketika kita berada di perjalanan, maupun kita ketika berada di dalam gedung atau rumah. Kiranya melalui renungan ini, marilah kita melihat bagaimana keselamatan itu sedang berlangsung dalam kehidupan kita. Memang vaksin belum ditemukan atau sedang dalam proses, memang obat juga belum ditemukan atau sedang dalam proses. Tetapi keselamatan bukan berarti sedang tidak ada. Ketika kita melaksanakan protokol kesehatan, keselamatan dari Tuhan sedang berlangsung. Mari kita jaga keselamatan semua orang dan diri kita dengan melihat bagaimana karya Allah berlangsung melalui protokol-protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Bapa, memberkati kami dengan hikmat dan bijaksana untuk mampu melihat apa yang terjadi di sekeliling kami, bagaimana keselamatan Allah itu telah bekerja, protokol-protokol kesehatan yang hadir dan nampak dalam berbagai pengarahan, berbagai nasihat, berbagai himbauan. Kiranya itu bisa kami perhatikan dengan baik dan melaksanakan dalam hidup kami. Kami juga bisa memperhatikan kehadiran orang lain di sekitar kami, agar mereka juga bisa sehat dan kuat dan selamat dengan cara perilaku kami yang sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Kiranya hikmat ini ya Bapa akan terus kami lakukan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Karena sesuai dengan bacaan kami yakin, Allah sedang merancang keselamatan yang terbaik bagi kami. Tuntun kami ya Bapa untuk sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan di masa COVID ini. Karena Allah akan mempersiapkan juga ya Bapa obat-obatan yang sedang diteliti oleh para ahli, bahkan vaksin juga yang telah diteliti juga para ahli, percobaan-percobaan
untuk obat dan percobaan-percobaan untuk vaksin yang sudah memasuki tahap-tahap akhir. Kami berdoa diberkati Allah, supaya nantinya obat maupun vaksin benar-benar memiliki daya yang ampuh sesuai dengan kehendak Allah untuk menyembuhkan dan juga memberikan daya tahan tubuh yang baik. Kami berdoa ya Bapa dan menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu ya Bapa, Tuhan jaga dan lindungi seluruh umat manusia di dunia ini juga Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Mereka yang terpapar Tuhan berkati agar dipulihkan ya Bapa. Makanan, minuman, dan obat-obatan pendampingan keluarga dan perawatan di rumah sakit juga diberkati. Para dokter dan perawat Tuhan jaga dan lindungi agar mereka selalu sehat dan kuat dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan kami ya Bapa, seluruh umat manusia, seluruh umat-Mu ini ya Bapa, mampu untuk menjaga sikap, mentaati protokol-protokol kesehatan. Kami juga berdoa bagi pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk penuh hikmat menuntun kami sebagai rakyat yang ada untuk mampu melaksanakan segala sesuatu yang terbaik, menjaga kesehatan dan kehidupan. Berkati para pemimpin kami ya Bapa. Juga gereja-Mu ya Bapa, dalam umat-Mu, kiranya mampu juga menjadi bagian dalam proses untuk menghadirkan keselamatan melalui sikap perilaku, melalui perhatian kami, dan juga melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk saling menopang satu dengan lainnya. Berkati gereja-Mu ya Bapa, untuk hadir juga membawa damai sejahtera dan sukacita bagi banyak orang di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga masih beribadah di rumah masing-masing juga Tuhan berkati, agar kami tetap setia, taat, dan sabar untuk melewati masa pandemi ini. Kami yakin Allah merancang keselamatan, dan keselamatan itu sedang Allah kerjakan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, selamat malam. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati kita, dan marilah kita belajar untuk melihat karya keselamatan Allah yang sedang berlangsung. Salah satunya adalah melalui protokol kesehatan yang kita akan laksanakan bersama-sama di seluruh dunia, memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.